pagi, nama saya Kilep Kawun, saya dari program DPG. Hari ini saya akan membuat video tutorial cara untuk menyelesaikan soalan dari bab 5, 6, dan 7 dari subjek pengenalan kepada teknik kuantitatif. Oke, untuk bab 5 adalah nomor indeks. Oke, soalannya adalah kirakan indeks harga Les Perus bagi barangan keperluan asas terpilih pada tahun 2021 berasaskan pada tahun 2020. Oke, jadi untuk Les Perus nih dia punya simbol adalah PT-nya adalah harga tahun berjalan. Kalau macam QO nih 2 pula untuk quality jumlah pada tahun sebelumnya. Kalau PO nih pula adalah pasal harga pada tahun dasar sebelumnya. Oke, seterusnya saya akan tunjuk jalan kiranya. Terus P, pas itu ambil harga pada tahun 2020, ambil 100. Pas itu darab dengan quantity pada tahun 2021 yaitu 10 tambah dengan seterusnya tambah dengan 200 macam sama juga pada tahun 2020 darab 22 tambah 600 darab dengan 10. Seterusnya di bawahnya adalah quantity yaitu pada tahun 2020 darab dengan tahun 2021 yaitu 11 darab dengan 10 tambah dengan 20 darab dengan 22 tambah 15 darab dengan 10. Oke, jangan juga lupa seterusnya adalah darab 100 supaya boleh kira kepada dua-duanya. Seterusnya adalah dia punya tambah. Seterusnya adalah 100 darab 10. Seterusnya adalah kira jumlah di atas dengan yang di bawah. Sebelum itu kira dulu yang kurungan pertama yaitu 100 darab dengan 10, 1000, 200 darab dengan 22, 4400, 600 darab dengan 10, 6000, 11 darab dengan 10, 110, 20 darab dengan 22, 440, 15 darab dengan 10, 150. Kemudian semua ini akan dicampur 1000 tambah 4400 tambah dengan 6000, kemudian 110 tambah dengan 440 tambah 150. Kemudian jumlahnya 1000 tambah dengan 4400 tambah 6000. Jawabannya adalah 1140. Kemudian di bawahnya lagi 110 tambah 440 tambah 150. Jawabannya adalah 700. Kemudian darab dengan 100. 11400 per 700 darab dengan 100. Jadi jawabannya adalah 1628,57. Jadi ini adalah jawaban kepada keseluruhannya. Oke, jadi untuk bab yang seterusnya adalah bab 6 yaitu penggunaan graf dan persamaan dalam ekonomi.
Oke, jadi soalannya adalah 8, 2, dan 41. Sebelum memulakan pengiraan, kita mesti cari X dengan X1, X2, Y1, Y2 cok gitu. Jadi untuk first ini adalah X1, Y1, ini adalah X2, ini Y2. Cara pengiraannya adalah seperti cara dia punya formula kira adalah macam Y negatif tolak negatif 1 per X tolak negatif 1, ini pula negatif 2 tolak negatif Y1, X2 tolak X1. Oke, jadi jalan kiranya. Oke, kalau macam Y dada tulis ya balik Y tolak Y1 adalah 2, kemudian adalah X pun sama aja terus balik, tolak X1 adalah 8 sama dengan Y2 adalah 1, tolak Y2 adalah 2 sama dengan X2 4 tolak 8 X1. Seterusnya kita terus balik aja, ini yang depannya terus balik saja, 2x negatif 8 sama dengan ini kita mau kira 1 tolak 2 negatif 1 per 4 tolak negatif 8 negatif 4. Kemudian ini sudah selesai, kita akan buat yang Y dulu lah. Y negatif 2, yang X negatif 8 ini kita akan bawa ke pergi belakang. Oke, jadi Y negatif 2 tolak sama dengan 1 per 4, sebab dia punya X negatif 8 ini sudah pergi belakang, jadi kita kasih ganti dia pergi positif. Jadi dalam kurungan Y negatif 8. Kemudian kita terus balik, Y negatif 2 sama dengan 1 per 4, kemudian X di sebelah 8 akan kali dengan 4, yaitu 8 kali 4 2 negatif 2, sebab di depan ada 2. Kemudian nomor depan apa yang sudah jadi negatif bawa ke belakang adalah positif, jadi tambah dengan 2. Jawabannya tulis balik Y sama dengan 1 per 4x. Itu adalah jawaban akhirnya. Sebab kenapa? Sebab negatif 2 tambah dengan 2 jawabannya adalah tetap kosong, jadi kosong tidak perlu tulis balik. Oke, untuk yang seterusnya adalah bab 7, yaitu pengatur caraan linear. Sebelum kita mulakan, kita mesti cek dia punya constraints nomor dulu, yaitu kengkangan. Jadi ini dia punya first 1, kemudian yang kedua kita akan buat, ini yang ketiga. Kalau nomor yang ini adalah kengkangan bukan negatif, sebab nomornya tetap akan jadi kosong, sebab X dengan Y ini dia punya tengah-tengah adalah kosong. Oke, jadi untuk dia punya jalan kira, kita buat dia punya C1 dulu, yaitu X tambah 4Y 12. Jadi X tuh terus balik X, sub X tuh X dan Y nomornya akan tetap jadi kosong. Kemudian kosong tambah 4Y sama dengan 12. Tulis balik nomor yang 4Y ini sama dengan 12, sebab kosong itu tiada nomor, jadi tak perlu tulis balik. Kemudian nomor apa yang dapat bagi dengan 12 4 ini adalah 12 bagi dengan 4 adalah 3. Jadi jawabannya adalah Y 3. Jadi punya
titik kita dapat terjumpa, yaitu x dengan y, yaitu 0 dan 3. Seterusnya kita akan buat y pula, y 0, terus x tambah dengan 4 dalam kurungan 0 sama dengan 12. Kemudian tulis balik x sama dengan 12, sebab nomor apa yang dapat kali dengan 0, nomornya tetap akan jadi 0. Jadi kita tulis di sebelahnya 12 dengan 0. Seterusnya adalah C2. C2 yaitu 2x tambah y 10. Sama macam tadi, tulis balik x 0, tulis 2 0 tambah y sama dengan 10. Jawabannya adalah y sama dengan 10. Macam biasa, cuma macam tadi, apa nomor yang dapat kali dengan 0, nomornya akan tetap jadi 0. Jadi tidak perlu tulis balik. Jadi jawabannya adalah 0 dengan 10. Dia punya y dengan x. Kemudian dia punya y 0. Kemudian tulis 2x tambah dengan 0. Jawabannya adalah 10. Tulis balik 2x 10. Kemudian kira nomor 10 yang dapat bagi dengan 2. Bagi dengan 2, jawabannya ada 5. Jadi x 5. Jawabannya adalah 5 dan 0. Oke, itu jawabannya. Untuk C3 pula, 2y sama dengan 2x. X tetap sama 0, y sama dengan 2, 0. Jawabannya tetap 0. Jadi jawabannya 0, 0. Kenapa jawabannya 0? Sebab sini 0. Ini pun apa yang bagi dengan 0 tetap 0. Jadi jawabannya x dan y 0, 0. Untuk y pula, y adalah 0. Kemudian 0. Jawaban dengan 2x. Kemudian x-nya akan bawa di depan, jadi jawabannya adalah 0. Jadi jawaban akhirnya tetap 0 dan 0. Seterusnya kita akan ke graf. Oke, kemudian seperti biasa tulis x dengan y garis dia. Kemudian untuk pertama kita harus buat yang C1 dulu, yaitu kerenggangan pertama. Seperti yang dapat lihat di sini, jadi x adalah 0, x adalah 0, y adalah 3, jadi kita ambil di sini 3 di tengah-tengahnya. Kemudian dia punya kedua pula, x ini adalah 12, y nya adalah 0. Kemudian kita garis supaya kita dapat tengok dia punya C untuk yang pertama. Oke, kemudian adalah yang kedua, C2. Dia punya x adalah 0, y-nya adalah 10. Di sini 10. Kemudian yang kedua, x adalah 5 di tengah-tengah. Y-nya adalah 0. Kemudian garis. Oke, untuk yang seterusnya adalah C3, yaitu kerenggangan ketiga. Y sama dengan 2x, jawabannya adalah 0, 0, 0. Jadi kita ambil yang paling tengah ini, 0. Kita bawa dia pergi tengah. Kemudian kita garis. Kotaknya mesti di tengah-tengah juga. Gitu. Kemudian tulis di sini y sama dengan 2x.
Oke, untuk yang tadi yang sudah digaris nih, kita tulis balik dia punya nomor, dia punya kengkangan, supaya kita tahu garisannya untuk yang keberapa. Oke, jadi untuk yang C1 ialah 003, kemudian dia punya kedua adalah 012, jadi di sini 3 sama 12, jadi sini tulis balik X tambah 4Y benar dengan 12. Kemudian yang untuk C2 adalah kengkangan kedua, ada yang di sini X 0 10, kemudian kedua adalah 5 X 5 0 Y 0 di sini, itu sebalik 2X tambah Y dengan 10. Oke, jadi di sini kita boleh lihat di mana dia punya tengah, ini. Oke, jadi dia punya extreme point, kita boleh tengok dia di tengah-tengah. Kita tulis balik sini A, B, C supaya kita dapat cari jalan kiranya. Jadi untuk dia punya extreme point adalah A, B, C. Kita coba cari untuk dia punya find point untuk A, find point untuk A. Seterusnya tulis balik yang tadi yang C1 tuh, yang kengkangan pertama yang ini. Tulis balik X tambah 4Y sama dengan 12. Kemudian kita coba cari yang E ini. E nya di sini. Kita boleh lihat kalau dia punya E di bawah X2, dia punya Y kosong sebab dia berada di nomor 2 nih. Jadi tulis balik, jadi tulis Y sama dengan 2X sebab dia berada di tempat X. Kemudian kita akan kira duluan yang ini duluan nomor 1, kemudian ini kita akan kira nomor 2. Oke, seterusnya ini 2 kita akan kira, ini 2 kita campur. Jadi jawabannya adalah X tambah 4 dalam kurungan 2X yang ini, 2X sama dengan 12. Yang Y itu tidak payah kira sudah. Kemudian kita tulis balik X tambah, kemudian kita 4 ini kita akan darab dengan 2. 4 darab 2 jawabannya adalah 8 sama dengan 12. Seterusnya adalah X ini tidak ada nomor, jadi kita bawa pergi sebelah dia jadi 1. Jadi kita anggap aja ini ada nomor 1, kemudian 1 tambah 8 adalah 9 X sama dengan 12. Jadi dia punya jawaban akhir adalah X sama dengan 4/3. Kita mau kasih kecil lagi, jadi 4/3, jadi jawaban akhirnya adalah 1.3. Itu adalah dia punya jawaban bagi E. Kemudian kita kira dia punya Y pula. Y nya sama dengan 2 dalam kurungan 4/3 sama dengan 2 dalam kurungan 4/3 adalah 2.6667, tapi kita kasih bundar dia jadi 2.7. Oke, untuk Z nya pula adalah 15 dalam kurungan 1.3 tambah 10 dalam kurungan 2.7. Jawabannya adalah 15 dalam kurungan 1.3 tambah 10 2.7. Jawaban akhirnya adalah 46.5. Itu ada jawaban akhirnya.
Jadi untuk dia punya objektif funan adalah 15 bahagi dengan 10y. Jadi jawabannya 15 bahagi 10 adalah 150. Jadi dia punya x, macam biasa x nya adalah kosong, kemudian 10y sama dengan 150, y nya itu sebalik, dia punya 10 kita sudah bagi dengan 150, jadi 150 bagi dengan 10 adalah 15. Jadi jawabannya adalah x adalah kosong, y adalah 15. Seterusnya dia punya y kosong, 15x, kemudian dia punya 15x sama dengan 150, x nya terus balik, kemudian 150 bagi dengan 15, jawabannya adalah 10. Jawaban akhirnya x adalah 10, y adalah kosong. Oke, kemudian kita akan kira di graf untuk objektif. Seperti biasa, x adalah kosong, y ada 15 di sini, di tengah-tengah, kemudian yang kedua adalah x nya adalah 10 di sini, kemudian y nya adalah kosong. Jadi kita akan jadi garis putus-putus. Supaya kita dapat kira dia punya objektif funan. Jadi ini dia punya jawaban akhir.